Assalamualaikum, welcome back to my channel. Selamat siang, apa kabar kamu semuanya? Selamat datang kembali lah ya ke Hanami TV. Dah sekali, terima kasih klik video dan terima kasih juga mendukungnya selama ini. Sarang heyo everybody. So guys, kita tahu bahasa Indonesia ini sudah resmi menjadi bahasa UNESCO ke-10 dunia. Tapi ada juga pihak-pihak yang mengganggu. Ada yang memberikan pernyataan yang sebenarnya aku pun pening juga guys. Mana ada usul yang berbunyi yang diresmikan itu adalah bahasa Melayu Indonesia, tapi yang sebenarnya yang diresmikan itulah bahasa Indonesia tuli. Nah, tapi ada beberapa pihak yang tidak senang. Aku pun tidak tahu lah guys. Memang banyak pro dan kontra daripada warga Malaysia selepas bahasa Indonesia resmi dijadikan bahasa ke-10 UNESCO. Tapi itu tidak boleh dijadikan masalah lah, sebab itu adalah putusan resmi daripada UNESCO dan mereka lebih tahu mana yang terbaik. Tapi aku tidak tahu lah guys. Ini salah satu video. Maaf, bukan bahasa Melayu Indonesia yang disahkan UNESCO, tapi bahasa Indonesia. Di situ kan nanti kamu simpulkan lah ya dia punya judul tuh biar masuk di otak. Dapat lama-lama lah. Let's go to the video. Let's go. Bahasa Melayu dialek Indonesia menjadi bahasa resmi di UNESCO. Nih, salah pahaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Oke, di video kali ini kita masih membahas dan mereaksi sebuah video yang mengulas tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang menggunakan aplikasi pembaca teks dengan judul Bahasa Indonesia diiktirafkan UNESCO. Dalam narasinya mengatakan bahasa Melayu dialek Indonesia menjadi bahasa resmi UNESCO. Dan pada kolom komentar cukup banyak sahutan komentar dari netizen kedua negara yang berdebat soal bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dengan penjelasan yang panjang lebar. Dan mari kita tonton dulu videonya dan beberapa komentar dari netizen. Bahasa Melayu dialek Indonesia menjadi bahasa resmi di UNESCO. Bahasa Melayu dialek Indonesia sah jadi bahasa resmi di UNESCO. Indonesia. Penetapan ini dilakukan pada Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Ini melalui penetapan ini, ya. bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa sidang dan dokumen-dokumen sidang umum. UNESCO juga dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. 1. Bahasa Melayu dialek Indonesia jadi bahasa resmi UNESCO. Bahasa Melayu dialek Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi UNESCO pada Senin 20/11/2023 di Markas Besar UNESCO Paris, Prancis. Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Andorra Monaco, Muhammad Oimar, menyatakan penetapan tersebut menjadikan bahasa Melayu dialek Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 yang diakui Konferensi Umum UNESCO. Adapun 9 bahasa lain yang diakui. Sebab ada juga yang komen kan, walaupun Indian dia jadi bahasa UNESCO tapi tidak pernah digunakan. Nah, itu yang menjadi persoalan beberapa netizen lah. Adalah bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Oke, yang pertama kita luruskan dahulu bahwa dalam Konstitusi Negara Indonesia, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu Indonesia. Kalau bahasa Melayu Indonesia adalah bahasa daerah yang menjadi bahasa dari salah satu suku atau etnis Melayu di Indonesia. Dan pada ulasan di video tadi, dengan narasi dan komentarnya yang panjang lebar oleh netizen tetangga, dapat diistilahkan bahwa mereka dalam kondisi delusi atau wahamisme. Yang mana tidak bisa membedakan antara hal yang bersifat kenyataan dan imajinasi. Secara faktual bahwa saat ini bukan bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi UNESCO, tetapi bahasa Indonesia. Namun dengan imajinasi yang tak kesampaian, lalu memetakan faktor histori dengan sejarah masa lampau yang mereka sendiri tidak memiliki dasar dan legasinya. Namun karena ada hasrat untuk mengangkat bahasa kenegaraannya, sehingga mendompleng sesuatu yang sudah menjadi fakta. Hal ini pun sering kita saksikan dari beberapa video dan upaya-upaya yang ingin menjadikan bahasa kenegaraannya sebagai bahasa kedua ASEAN, namun maksudnya tidak tercapai. Sementara dalam fakta, banyak yang menunggu ya, yang diharapkan untuk bahasa resmi PBB Indonesia yang akan dijangka akan menjadi bahasa yang ke-7. Diharapkan lah ya. Kondisi kebahasaan di Malaysia belum mampu menjadi bahasa persatuan atau bahasa komunikasi antar sesama rakyat Malaysia sendiri. Dan itu pun tidak semua rakyat Malaysia menuturkan bahasa Melayu sebagai bahasa kenegaraan.
Kemudian kalaupun ada yang menuturkan bahasa Melayu, itu pun sudah bercampur dengan bahasa lain, sebagaimana yang diungkapkan sendiri oleh ahli-ahlinya. Nampaknya masyarakat kita semakin hari semakin hilang jati diri dan menggunakan bahasa Melayu itu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Bagaimana Prof melihat perkara ini, Prof? Iyalah, saya pun turut bersedih oleh sebab bahasa kita kan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda kita. Jadi apabila orang tidak memberi kepentingan kepada bahasa, tidak menghormati bahasa, tidak memandang penting menggunakan bahasa dengan baik, maka itu menjadikan bahasa tidak penting lagi, satu perkara yang sepatutnya tidak berlaku. Memanglah saya rasa sesiapa yang mencintai bahasa Melayu akan berasa sedih. Dah berapa tahun di Malaysia sampai kita nak meninggal dunia. Dia profesor daripada Malaysia sendiri. Ini cukup memalukan kita. Ya, tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain. Takkan kita tidak boleh berbahasa Melayu. Daripada pemerhatian umum, ramai ahli politik sendiri tidak fasih dalam berbahasa Melayu. Jadi bagaimanakah kalau pemimpin negara kita pun kita lihat di kalangan ahli politik ini tidak fasih berbahasa Melayu? Bagaimana rakyat yang lain? Adakah perkara ini akan dibiarkan berterusan begitu saja oleh pihak DBP dan kerajaan? Ini situasi yang malang sebenarnya, kerana kita pernah ada slogan kepemimpinan melalui teladan. Jadi teladan ini bukan hanya dalam soal kehebatan memimpin, berpidato, juga kehebatan dalam soal penguasaan bahasa. Alat komunikasi penting. Jadi pada hemat saya, oleh sebab itu kita biasa menyarankan wakil ataupun calon nak menjadi wakil rakyat, nak bertahan di pilihan raya itu harus juga ada pemberatan segi penguasaan bahasa. Jangan sampai di parlimen tergagap-gagap nak bercakap tentang rangsangan ekonomi, rangsangan tu 10 kali seperti tak jadi perkataan rangsangan. Dalam kalangan warga negara kita boleh dikatakan ramai juga yang tidak menguasai bahasa Melayu, sedangkan itu bahasa negara. Jadi kita perlu lihat kembali mengapa hal sedemikian boleh. Ini satu persoalan nasional ini. Warga negara yang tidak boleh berbahasa negara. Ini tidak berlaku di tempat lain. Hanya di Malaysia. Dan seperti yang saya katakan, guys, tidak pernah berlaku di negara lain. Cuma di Malaysia ni dia punya bahasa Melayu memang kurang lah. Ini adalah kenyataan, guys, ya. Bukan soal mengampu tidak. Kita gagal dalam pembentukan negara bangsa. Nah, dengan fakta ini, bagaimana keinginan untuk menjadikan bahasa kenegaraannya bisa mendunia? Sementara di dalam negara sendiri, bahasa kenegaraan belum bisa dimartabatkan dan menyatukan kaum yang berbeda atau menjadi jati diri, namun sudah bercita-cita untuk mendunia. Gitulah ya, guys. Pertanyaan ada apakah dengan kehendak yang menggebu-gebu ini? Apakah takut dengan perkembangan bahasa dari etnis lain di Malaysia, ataukah ingin menunjukkan kepada bangsa ataupun etnis lain yang ada di negara jiran bahwa Melayu itu adalah Malaysia, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh salah satu ahli sejarah? So guys, begitulah ya, debat dua negara tetangga ini memang tidak ada habisnya. Tapi kalian janganlah ambil serius. Mungkin ini perbicaraan ataupun komen-komen netizen dua negara ini memang sering tiap-tiap tahun memang ada debatnya. Di Malaysia sendiri kita tahu mungkin ada beberapa pihak yang tidak puas hati. Tapi di samping itu ada beberapa pihak yang setuju ketika bahasa Indonesia dijadikan bahasa UNESCO. So ada kelebihan yang akan kita ambil dari sana nanti. Mungkin pada masa akan datang ataupun dapat membantu membangunkan negara atau hubungan politik lainnya. Kita tak tahu, guys. Anyway, terima kasih yang klik video ni. Terima kasih juga yang mendukung. Sukses terus untuk Indonesia dan untuk bahasa Indonesia. Kita tahu, doakan saja untuk bahasa PBB. Let's go to the video. Dah habis. See you the next video.